Di daerah Ngunut, Tulungagung terdapat sebuah kompleks perumahan peninggalan Belanda yang terkenal angker. Menurut salah satu warga, dari 10 rumah yang ada di komplek ini, hanya 4 rumah saja yang dihuni. Sedangkan yang lainnya dibiarkan kosong begitu saja. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Berdasarkan tuturan sejarah, komplek perumahan ini sempat menjadi lahan pembantaian warga Belanda oleh Jepang pada tahun 1942. Rekaman-rekaman kejadian tragis itu menyisakan aura negatif. Tak jarang warga yang melewati kompleks ini pada malam hari melihat penampakan pria tanpa kepala maupun madam Belanda. Para warga yang menempati perumahan ini pun sering diganggu oleh sosok-sosok tak kasat mata. Bagi yang tak kuat, biasanya mereka akan segera pindah tempat tinggal. Pak Nanang merupakan salah satu warga yang berani tinggal di perumahan Belanda ini, walaupun istri dan anaknya sering mendapatkan gangguan gaib. Malam hari jam 11 malam, saya ambil jemuran di belakang. Tiba-tiba ada yang manggil saya, seorang laki-laki di atas pohon pelem. Yun, Yuyun, Yuyun gitu. Terus saya kaget, saya takut, langsung lari. Panggil-panggil suami saya. Anak, pernah? Anak saya laki-laki. Waktu itu jam 9 malam, ngasih makan ayam. Anak saya, dia bicara apa gitu di kandang ayam, ada yang ikut-ikutan gitu ngomong. Niruin anak saya, sweet-sweet gitu. Berdasarkan penuturannya, tak jarang pintu dan jendela rumah sebelahnya terbuka dengan sendirinya. Padahal rumah itu sudah lama tak dihuni. Beberapa kali rumah tersebut dijadikan tempat tinggal, namun tidak ada yang kerasan menempatinya. Bunyi-bunyi misterius dan penampakan seperti wanita berambut panjang di jendela, anak-anak kecil yang berlalu lalang sering terlihat baik di waktu siang maupun malam hari. Untuk membuktikan keberadaan sosok astral di rumah ini, tim misteri Tukul menempatkan sebuah kamera yang dinyalakan dan meninggalkannya di dalam rumah tersebut. Dalam kesunyian, akhirnya penunggu rumah itu pun menunjukkan keberadaannya. Mampukah tim misteri Tukul membuka tabir misteri yang ada di rumah angker ini? Saksikan sesaat lagi. Aduh, ini udah diapain? Keluar! Banyak masuk ke sosok yang lihat semua. Apa itu maksudnya? Itu saya kayak ngedengar gitu ya. Itu lempar gitu. Jalan saya pakai sepatu tinggi ya. Iya, sepatu bot. Gini nih. Mereka merasa orang pribumi ini ngasih tahu keberadaan mereka sehingga tentara Jepang datang dan membumi hanguskan mereka gitu dengan sangat sadis di sini. Dendam ya. Kalau Pak Nanang, Pak Nanang, baginya mereka ini ada dua sosok yang Masuk. Aduh, ini diapain? Pemirsa, tiba-tiba saja Risa ditarik ke tembok oleh sosok madam Belanda yang marah akibat kedatangan Kim di rumah ini. Aduh, gila. Aduh. Pak Risa seperti ketarik. Dia mau menunjukkan bahwa dia marah maksudku adanya kita di sini. Apa nih Mbak Risa? Ini perempuan yang mungkin pernah dilihat sama Pak Nanang, yang ininya tersakiti sih, tapi nggak putus-putus banget sebenarnya. Iya. Cuman kayak masih nempel, cuman dia jalan pun gini mas kepalanya. Itu ya. Mbak Risa tuh kalau nerangkan tuh kayak bener banget gitu. Kayak ada nafas. Kita ke situ aja ya mas, cobain ya. Ya situ. Biasanya kan kalau bau kentang itu identik dengan sosok genderuwo ya. Iya genderuwo. Yang saya bilang sosok tinggi besar tadi itu. Ini kan merinding banget. Merinding banget ini cerita dari saya merinding banget. Ya itu tadi perempuan yang ditarik itu di sini, setelah dibanting-banting ke tembok, diperkosa di sini, setelah itu ditebas. Sini nih. Ya. Tapi kalau ditebas kan biasanya keras banget, kalau ini sampai nggak terlalu putus
dibiarkan dia masih kesakitan. Kalau dari misteri mungkin bisa. Mungkin Mas Tukul yang diomongin Mbak Risa, itu wanita itu dari sana diseret, kepalanya dibenturin tembok, terus ditusuk sama bayonet juga, pakai samurai, sampai di sini memang benar. Kalau posisi tepatnya di sini Mas Tukul. Nah, itu diperkosa, terus habis itu yang dikatakan Mbak Risa benar. Jadi bukan langsung tebas gini, jadi pelan-pelan gitu. Sampai yang darahnya itu muncrat-muncrat. Iya, dan dibiarkan sekarang. Nah, Itu kenapa sampai dia melakukan hal kayak gitu kepada perempuannya itu? karena perempuan ini saya lihat Belanda Mas Tukul. Oh, Belanda juga. Iya, jadi kalau yang dari sana di depan ini suami dari perempuan ini dibawa keluar, kepalanya itu dipotong nih Mas Tukul. Jengkelnya karena apa ya? Bisa di... Karena yang bunuh itu kan orang Jepang Mas Tukul. Oh, Jadi Belanda diserbu sama Jepang gitu. Jadi orang Jepang dendam sama orang Belanda ini. Iya. Gimana? Bunyi. Kalau Pak Nana, gua ceritain. Bener Pak Nana, ditanya Pak Nana bener semua. Tahu sendiri lihat. Untuk lebih membuktikan keberadaan sosok-sosok yang ada di rumah ini, Rizka dibuka batinnya agar bisa berkomunikasi dengan Madam Belanda tersebut. Kalau saya bisa mewakilkan ceritakan, Mas, itu pada saat itu kondisinya, saya sih ngelihat anak-anak kecil berlarian, jadi sepertinya dia punya anak remaja satu, umurnya belasan, perempuan, terus itu juga menjadi salah satu korban, terus saya melihat ada 3 anak kecil, 1 perempuan, 2 laki-laki berkejar-kejaran, terus pada saat kejadian itu mereka sama sekali tidak siap. Jadi mungkin rumor sih sudah terdengar bahwa ada invasi dari Jepang gitu yang mau meluluh lantakan mereka, tapi mereka belum siap kalau hari itu mereka akan didatangi gitu. Jadi pada saat itu anak-anaknya dulu yang melihat dari luar, lari ke dalam, mereka manggilnya Mama Evelyn, Mama gitu. Mamanya lagi di belakang sini, dia coba lari, yang dicari anaknya dulu. Saya sih ngeliatnya lari ke sini, ke depan sini. Ternyata udah ada di depan dan dia lihat langsung bagaimana dia melihat suaminya itu kepalanya lagi ditendang-tendang oleh kepala Jepang. Pada saat itu dia teriak karena refleks dan itu malah bikin Jepang melihat semua. Dia lari ke dalam, ternyata larinya kurang cepat. Dia ditarik rambutnya, dibanting ke tembok. Jadi sebenarnya dia kayaknya sih yang kedua yang dijadikan korban. Selanjutnya tanpa ampun, anak-anaknya kan lari ke belakang, di belakang dibantai juga. Selain Evelyn dan keluarganya, ada sosok-sosok lain nggak, Mr. Ida? Iya. Banyak. Bener Mas Tukul, di sini banyak sosok-sosok yang lain, terutama sosok-sosok siluman yang menempati sini Mas Tukul. Apa nih? Terutama yang di belakang itu ada sosok tinggi besar yang kadang dia masuk ke sini. Oh, yang bau kentang itu tadi. Ya, kadang dia masuk ke sini, kadang keluar lagi. Jadi sering berhubungan dengan yang ada di dalam ini. Terus yang sebelah sana lagi banyak, sekitar ada 6 sosok di luar ini Mas Tukul ya. Nah, itu juga sering main-main di sini juga. Jadi di belakang rumah ini sudah dipenuhi energi-energi negatif semua gitu. Mbak Risa, nambahin? Iya, saya juga melihatnya dulu ini adalah komplek yang dimana orang Belandanya juga banyak gitu. Ya, jadi Ya, paling banyak. tidak hanya dibantai di rumah ini, tapi beberapa dari sini pun ada yang kena. tempatnya. Dan pada saat ini mereka semua seperti tertarik gitu ke sini. Iya, ke sini semua. Nah, daripada penasaran pemirsa Mr. Jalan-Jalan, di belakang ini tuh ada apa saja? Sekarang kita lihat, ya. Padahal di sini udah seperti ini. Lu lihat di belakang. Bisa tetap stay tune terus ya di Mr. Jalan-Jalan ya. Penasaran? Ikuti terus. Mr. Tukul Jalan. Ya, dia ikut saya saja. Kamu siapa lagi? Kamu siapa? Ya, dia ikut saya saja. Iya, kamu siapa?
Gimana misteri, apa yang dilihat misteri? Ini ada sosok tinggi besar Mas Tukul. Ada sosok Tinggi besar. tinggi besar. Ada berapa? Kalau makhluk tinggi besarnya satu Mas Tukul. Cuma Ya. ada korban-korban lain yang juga dibunuh di sini. Ini dapur dulu Pak. Betul. Nah, jadi di dapur ini ada korban juga yang dibunuh di sini. Jadinya kayak kuntilanak ya. Pak Nanang, kenapa kok kelihatan tegang? Anak ini Sering mendengar itu ya sebelah timur situ. Loh kok agak mundur-mundur sini, soalnya aja beneran. Pak Nanang keringetan loh. Pak Nanang keringetan. Keringetan banget. Pak Nanang keringetan. Pak Nanang keringetan. Sama. Mas Anang ini dilihatin oleh wanita yang di sini Mas. Oh, Hebat. taksir. Ini ada wanita seperti lewat sana sini. Mbak Risa kenapa kok? Ini, aduh, yang ini jahil Lebih karena liar lagi. lebih kayak kuntilanak kayak ini ya. Iya. Aduh. Kalau Pak Nanang, mungkin bisa diceritakan apa yang pernah dilihat di sini Pak Nanang? Kalau saya suara sering saya Suara. dengar. Suara apa? Banyak. Mana? Orang mandi sebelah sini, orang pejalan kaki di dapur, paling sering itu. Itu saya, Mas. Masuk ke Mbak Risa. Siapa namanya? Namanya siapa? Nggak punya nama. Cara beranya gitu. Orang Indonesia atau orang Belanda? Ah, kira-kira sampean kan bisa lihat saya. Teman orang Indonesia ya. Terus kenapa sering menjahili Pak Nanang? Ah, bukan Pak Nanang saja. Siapa? Biasanya toh nggak bisa kemana-mana, cuma di sini aja. Kerjaan saya apa lagi? Jadi yang jahilin Mas Tukul tadi sampean. Ih, Asem ya, jawa-jawa. Pemirsa, Risa dirasuki oleh sosok pribumi yang diburu di tempat ini. Namanya siapa, Mbak? Tiba-tiba saja Risa membenturkan kepalanya ke tiang. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. biar dia ikut saya saja. Kamu siapa lagi? Kamu siapa? Biar dia ikut saya saja. Iya, kamu siapa? Kamu siapa? Ya? Siapa? Siapa kamu? Bisa lihat saya. Iya. Nah, tapi biar pemirsa tahu dari pengakuan kamu. Pemirsa. Iya. Iya. Kenapa? Jangan, nggak boleh ada korban di sini ya. Jangan. Kalau kamu mengorbankan malam ini, mau mengorbankan seseorang di sini, kamu terpaksa saya bakar kamu. Ya. Sampai yang tak bisa bakar saya. Saya bakar ya. Tidak bisa. Apa Mbak? Jadi kok pertama perempuan masuki ketawa-ketawa, terus kedua ada suara agak menggelegar, itu siapa? Aduh, saya masih merinding nih, Mas. Jadi perempuan tadi tuh memang dari tadi sudah kayak di belakang kita Iya, semuanya ngikutin gitu, terus. sudah ngumpul dan sebenarnya kalau misalkan ditanya kan cekikikan apa. Jadi tadi agak membuka juga Mas saya supaya ada komunikasi gitu antara saya dengan dia, tapi terlalu lost gitu saya. Jadinya masuk dan keadaannya tanpa busana, rambutnya panjang, terus mungkin dia pada saat terakhir meninggal seperti itu ya Mas ya. Iya. Dan apa? Memang dia seperti di sini saja, nggak bisa kemana-mana gitu. Ada satu sosok yang Yang jaga menguasai. mereka. Ya, Yang tadi Mbak Risa bilang yang malam ini minta korban gitu. Iya, jadi kalau mau selamat satu orang harus dikorbankan, dan mungkin tadi salah satu ini yang bikin kepala saya sakit nih Mas. Iya. Saya salah satu cara untuk ya apa ya biar ada korban aja. Korban. Itu kok main gitar dong. Aduh,
saya nyanyi aja sama dirimu biar dia ngiringi aja gimana? Boleh Ya. coba. Mas Tukul nyanyi coba. Ya. Nah, pemirsa sambil sembari saya dan Sarah mau having fun, Artinya apa? having fun and singing a song. Oke. Kita lihat dulu cuplikan episode Mr. Tukul jalan-jalan di Purbalingga. Tepatnya bekas rumah sakit angker yang Mbak Rida itu bisa berbahasa Belanda. Nah, seperti apa cuplikannya? Ikuti terus. Mr. Tukul jalan. Kalau boleh tahu namanya siapa? Sri Rati. Kamu meninggal di daerah sini juga? Kamu meninggalnya di mana? Kerawat sini. Sebagai kantor pemerintahan di Kabupaten Purbalingga ini terasa kental akan kejadian di luar nalar. Berbagai macam gangguan dari makhluk tak kasat mata pun boleh dibilang ekstrim. Masyarakat Purbalingga tentu sudah tak asing dengan desas-desus kisah mistis yang berkembang. Seolah bangunan yang akrab dikenal sebagai bekas rumah sakit Renggiling ini menjadi momok dengan berbagai cerita misteri tak terungkap. Sebelum beralih fungsi, gedung-gedung ini merupakan bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang beroperasi sejak tahun 1890 sampai 1940. Beberapa kali tahapan renovasi untuk menghilangkan kesan angker pun tak berhasil menyingkirkan titel bangunan berhantu. Cikal bakal rumah sakit umum daerah ini bak menjadi saksi beberapa peristiwa tragis yang pernah terjadi. Sebut saja saat peristiwa berdarah masa peralihan kekuasaan Belanda maupun Jepang. Ratusan jiwa harus ditangani dengan jumlah tenaga medis yang tak sebanding. Sumber sejarah lisan menyebutkan begitu banyak pasien tak tertolong akibat luka yang terlampau parah. Bahkan ada beberapa pasien tewas dengan anggota tubuh tak lengkap. Tai antara sela-sela gelap bangunan ini. Satu hal yang patut dipertanyakan, mengapa penampakan anak-anak dan wanita sangat kental terjadi di area lebih dari 1 hektar ini. Seolah ada sebuah peristiwa besar seperti pembantaian massal yang luput dari goresan tinta sejarah. Sesosok wanita bersorot mata benci timbul tenggelam di antara rongsokan besi tua. Kadang kakinya mengayun lirih seiring embusan angin datang secara tiba-tiba. Dari beberapa interaksinya, sosok ini seperti menyimpan pesan yang terpendam lama. Mungkinkah pesan itu perwujudan dari dendam kesumat? Tempatnya ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Roro Fitria. dan kita sudah sampai di bekas rumah sakit Renggiling Purbalingga. Nah, meski bangunan ini sudah dialihfungsikan, ya, kesan mistiknya tuh masih sangat melekat sekali. Ya, kalau dari Mbak Roro nih, apa nih yang Mbak Roro rasakan? Tadi aku sebelum masuk sini aku kedengeran ada bayi nangis, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa? Mas Dino. Oh, Mas Dino. Sini Mas Dino. Iya, kalau boleh saya tahu dan pemirsa ingin tahu juga, difungsi alihkan sebelumnya apa menjadi apa, Pak, bangunan tersebut? Dulunya bekas rumah sakit peninggalan zaman Belanda. Oh, gitu. Sekarang sudah agak modern, dijadikan perkantoran. Perkantoran. Yang pengalaman saya selama saya di sini, kalau di gedung sini, gedung pengujian, ada anak kecil, Oh, apa yang dikatakan Mbak Roro benar, ada anak kecil. Terus Benar ya. perempuan sebelah sana, perempuan. Ya. sananya lagi orang tinggi besar. Itu apa sebelumnya pengujian? Ruang operasi. Operasi. Mbak Roro, apa yang dirasakan Mbak Roro? Aku ngerasain energi yang di sebelah ujung belakang kiri Oh, itu iya. atas Bener. ada apa aku Bener. jelas ada perempuan gitu Bener. di atas. Bener, saya setuju. Jadi sebelah kiri ujung itu kelihatan loh merinding. Ya benar. Merinding ya. Ujung kiri. Gimana Mas Dino?
perempuan. Yang anak-anak itu di lubang itu. Anak-anak di lubang. Kenapa? Oh, enggak tahu. Tadi kayak ada yang lempar apa gitu. Di sini. Iya, ada yang lempar, pemirsa. Sakit. Sakit banget. Sakit banget. Mat. Kaku nih, Mas. Kaku sakit banget. Itu sosoknya di belakang sana, Mas Tukul. Sosoknya Kail, ya? ya besar, ininya perutnya besar. Perutnya besar. Ya, matanya satu di sini sana. Iya. Kelihatan memang agak jahil sih, suka lempar-lempar sesuatu. Itu yang apa? Sosok itu yang ganggu lempar sapu balita gitu. Iya, mungkin sih seperti itu. Soalnya bukan, kalau misalkan dia tuh kalau dilempar balik. Kalau misalkan emang ngerasa nggak suka lempar-lempar. Oh, goyang-goyang tuh. Oh. Lempar lagi situ Mas Tukul. Tuh goyang-goyang tuh pohonnya tuh. Awas. Kan? Tenang ya. Assalamualaikum. Perempuan. Bisa duduk dulu, boleh? Saya bantu. Pelan-pelan aja, tenang. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu namanya siapa? Sri Rati. Kamu asli pribumi sini atau dari mana? Pendatang? Bekas perawat sini. Iya. Kamu perawat di sini? Bekas perawat sini. Kamu meninggal di daerah sini juga? Kamu meninggalnya di mana? Bekas perawat sini. Gantung diri. Iya, saya tahu. Gantung diri. Itu kejadiannya tahun berapa, Mbak? Sudah lama. Hamil. Dia hamil. Siapa yang menghamili kamu? Pribumi apa Belanda? Belanda. Ya, Belanda dihamil. Dia di situ di pohon. Kamu masih ngerasa kesakitan nggak ini? Lehernya boleh saya bantu dulu ya sebentar. Coba lepasin. Bismillah. Biar kamu terlalu sakit, saya buka. Gimana, Mbak Roro? Sudah nyaman? Apa yang Pak Roro lihat dan dirasakan tadi? Iya, tadi waktu pas dicoba mediasi, Pak Ahmad, aku ngerasain memang ada energi yang tadi sosok yang masuk di badan aku tuh pengen nyampein sesuatu gitu. Apa yang dinyampaikan mereka dia? Sebenarnya ada satu masalah, satu urusan yang belum dia terselesaikan sampai dengan sekarang, makanya dan tidak ada orang yang tahu bahwa kalau waktu pas dia meninggal, wafat itu dia sebenarnya ada punya anak gitu. Dulu dipakai tempatnya untuk istirahat di sini. Ini dulu buat istirahat pasien di sini. Pasiennya di sebelah sini apa? Di sini, sebelah sini. Ya, sebelah sini. Saya lihat sih di sini ada kasur. Iya, sebelah sini. Tadi kok bisa buka sendiri ya? Amat itu apa yang buka? Tadi buka sendiri. Itu ada yang ngerasa mungkin dia sakit, terlalu sakit jadi goyang. Terus memang jadi Mas Tukul ketika memang ada yang sakit di situ, ada kayak tentaranya suka menjaga di sini, di depan sini, dan mungkin tadi
Kalau Mbak Roro apa? Sama aja. Tadi aku lihat yang di dalam situ Ahmad ada apa? Yang sosok yang berdiri yang di atas tadi itu sekarang di situ. Wis. Ya di ujung atas itu. Ahmad. Masuk. Loh. Oh, nggak lawan. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Permisi. Selamat malam. Iya, kurang. Olen Spreken. Gaten ya namanya ya, Gaten ya. Gaten. Gaten itu apa? Sepertinya Ahmad dirasuki sesosok menir Belanda. Namun sayang, kendala bahasalah yang mengurungkan niat tim untuk berkomunikasi lebih lama. Ya, Mas Ahmad. Tadi Mas Ahmad kan kemasukan orang Jepang, orang Belanda yang kena sininya tadi. Apa ini mungkin? Itu salah satu Serang kapten sama ya Mas Jepang, Tukul. ya. Sebetulnya dia nggak kejam Mas Tukul, dia agak baik, cuman istrinya itu kejam Mas Tukul. Jadi seolah-olah kayak kejam, bukan kaptennya. jadi istrinya selalu kayak maksudnya gimana caranya kalau misalkan nggak suka sama pribumi ini, dia harus pokoknya nggak mau tahu, harus dibunuh gitu. Jadi pura-pura gitu. Mungkin para pasukannya baru yang melakukan seperti itu. Nah, jadi saya kira seperti itu warga-warga sekitar itu seperti benci, nggak sukanya sama istrinya ketika pada saat istrinya sedang dikawal oleh 3 pasukan lagi jalan seperti itu, tiba-tiba ada yang bawa seperti parang yang ngejar mau membunuh. Nah, ketika itu suaminya maksudnya menghalangi dan ketembak. Nah, pemirsa Mr. Tukul, jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, yang mana di mana tempat penampakannya perempuan nih? Sering nampak perempuan, yang sering di sini Pak. Yang sering di sini, di bawah pohon ini. Posisinya tidur apa terlentang? Anda duduk. Duduk. Itu apa itu? Apa itu? Pemirsa, tiba-tiba Mbak Rida komunikasi, rekam telepati. Apa yang dirasakan? Oh, ada yang masuk dari sini. Amat. Ini biasanya amal yang muat. Kepalanya kena batu itu. Siapa di sini? Kebalik itu. Siapa yang ada di sininya? Assalamualaikum. Nih. Di sana. Di sana, Bel. Bahasa apa ya? Bahasa Jepang. Di sana, Bel. Di sana, Bel. Miss Annabel. Mijn naam is Annabel. Wah, merinding ya. Neraka. You kill. Oh, kamu mau di sini. Bukan. Bukan. Bukan, run up here. Bukan. You can't live here. You can't live here. Sepertinya ada sebuah rahasia besar dari tempat ini yang ingin diungkap oleh sosok ini. Adakah peristiwa tragis yang pernah terjadi di bekas rumah sakit ini?
oke. Mr. Tukul Jajaran dimanapun Anda berada, kita sekarang mau nanya ke Mbak Rida. Apa yang terjadi itu Mbak Rida? Ya, tadi... Maksudnya apa itu tadi? Tadi waktu itu saya, memang dari awal dia udah membisikkan sesuatu ke saya, cuma saya nggak ngerti itu bahasa apa gitu. Dari awal pertama kali saya datang ke sini, beliau ini sudah membisikkan sesuatu ke saya, tapi dengan bahasa Belanda gitu. Kalau dari Kang Sulepati nih? Ya Mas. Ini sosok ini memang masih ada hubungan dengan Menir. Menir ya? Belanda. Jadi sosok ini memang sepertinya dibunuh, Mas. Paksa ya. Kalau dibelai kita karena situasi karena tidak kondusif, makanya kita akan saya tutup, saya closing. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jajaran, yang negatif dan diambil kekuatan yang tidak bisa tertandingi. Kita dari Allah SWT. Terus Mr. Tukul jalan.